Ini bukanlah dapur restoran. Mereka juga tidak sedang menyiapkan hidangan bagi tamu. Disinilah mereka menimba ilmu untuk kelak memantapkan langkah menjadi seorang juru masak profesional. Perkembangan industri kuliner yang begitu pesat menuntut kemampuan memasak yang mumpuni. Banyak yang mengambil sekolah khusus untuk sekadar memperdalam skill memasak atau bahkan mewujudkan impian menjadi seorang chef. Meski pendidikan formal bukanlah syarat wajib untuk menjadi seorang chef, tetapi dengan mengambil sekolah formal, setidaknya mendapatkan pengalaman yang belum tentu didapat apabila belajar memasak secara otodidak. Berbagai sekolah memasak menawarkan modul pembelajaran sistematis, namun sedikit di antaranya yang berfokus pada keahlian meramu kuliner Indonesia. Kalau melihat menu, ini kan menu Indonesia ya. Kalau hampir sebagian besar dari dulu sampai sekarang mencari sekolah masak yang mengajarkan masakan Indonesia, bisa dihitung jari kali ya. Betul. Nah, di sini kenapa keinginan untuk bisa menggeliatkan lagi nih kuliner Indonesia? Memang sekarang lagi naik daun lagi kah makanan Indonesia ya? Jadi emang karena sekarang sebenarnya trennya lebih dicari dan lebih banyak itu banyak berkembang tuh Indonesian food ya. Betul. Terutama yang fine Indonesian ya. food. Yes. Jadi Indonesian food yang di-elevate. Jadi modern. Betul, jadi lebih modern, penyajiannya lebih bagus. Penggunaan bahannya juga lebih teliti, lebih high end. Tak sekadar mengajarkan tentang masakan, sekolah memasak juga menitik beratkan pada manajemen dapur. Mulai dari pemilihan bahan baku, peralatan masak yang tepat, teknik mengolah masakan hingga desain penyajian. Juga untuk protein, emang kita speknya emang, jadi contohnya ayamnya kita pakai ayam pejantan. Jadi kalau untuk hidangan ini, memang cocoknya ayam pejantan dengan ukuran ayam speknya seperti ini. Jadi rasanya stabil dan bentuknya juga stabil gitu. Jadi harus ada spek-spek yang harus kita penuhin, jaga, itu harus jaga. Dan itu pun bahwa pada akhirnya kita kan tahu background masing-masing siswa ini kan tentu berbeda ya, dan goal mereka untuk misalnya belajar di sini pun juga pada akhirnya juga nanti keluarnya akan mungkin memiliki restoran pribadi atau bahkan Betul. Ya macam-macam ya, sehingga memang mereka juga harus mengenal bagaimana dia akan menggunakan bahan apa untuk di tempat mereka nanti berbisnis seperti itu. Betul, karena background beda-beda, mungkin satu ada yang mau usaha. Betul. Ada juga mungkin untuk Pak Andre ini mungkin next nanti mau bikin apa? YouTube sendiri, mau bikin masakan. Kan betul dia harus tahu juga yang benar apa enggak. Kalau nggak nanti viewernya kecewa. Oh salah nih Pak Andre misalkan. Cara masaknya. Jadi harus belajar yang benar. Gitu. Ada begitu banyak pengetahuan yang harus dikuasai seorang chef, termasuk memastikan tingkat higienis makanan, nilai gizi, seni memadukan warna, hingga leadership atau kepemimpinan. Untuk taraf yang nantinya pada sudah, let's say kita katakan advance misalnya, awareness dengan bumbu tadi itu udah muncul satu kepekaan yang mungkin, oh kalau saya kasih lengkuas dia akan memberikan aroma apa nih, itu lebih yang seseorang chef tuh bisa menjadi berkreasi lebih gila lagi, dia mencoba macam-macam. Betul, artinya kalau levelnya sudah lumayan tinggi ya, sudah melewati basic, intermediate, yang diharapkan tuh murid itu tahu bumbu-bumbu tuh karakternya seperti apa sih? Oke. Si A ngasih rasa ini, si B ngasih rasa ini. Jika dipadukan menjadi apa? Jika dipadukan dia udah ada bayangan. Oke. Ialah Sarah, ibu rumah tangga yang dalam waktu dekat bertolak ke Amerika Serikat mengikuti jejak sang suami yang tengah melanjutkan studi di sana. Ia terpanggil untuk mengasah kemampuan memasak masakan Indonesia agar nantinya menjadi modal baginya di negeri Paman Sam. Memang ada rencana untuk memperkenalkannya di sanakah atau seperti apa? Pengen memperkenalkan sih memang. Jadi maksudnya di sana pun juga pasti banyak nih orang-orang Indonesia yang
kangen ya, kangen masakan Indonesia, terus atau mungkin ada nanti kolega dari suami yang pengen cobain nih masakan Indonesia kayak gimana sih sebenarnya. Itu kan bisa juga jadi ya jadi buat ngebonding sampingan lah. ya, Iya, ngebonding ke sampingan, situ. iya. Kecuali mungkin misalkan kamu bikinnya langsung deh. Bila selama ini orang berpikiran menguasai teknik memasak kuliner Indonesia sebagai hal yang alamiah dimiliki orang Indonesia, namun tidak baginya. Menurutnya, memasak kuliner Indonesia perlu pemahaman mendalam yang ingin ia gali. Apalagi juru masak yang mahir meracik kuliner Indonesia sangat dibutuhkan di luar negeri. Kalau di sini diajarin gimana sih rasanya supaya kuahnya enak, daging yang kita makan pun juga rasanya juga berasa kayak gitu. Ini saya langsung kayak ngasih kayak ujian dan langsung dilihat oleh gurunya dan langsung berarti dapat nilai bagus nih kayaknya ya. Ini baru dikasih tahu tadi. Iya, baru Masih nempel. nempel. Tapi lancar banget loh, chef. Ini means berarti chefnya ngasih nilainya bagus nanti loh. Oh, aduh. Makasih sama aku. Aku yang uji. Iya, thank you. Thank you semua ya. Thank you Iya, semua. Oke, chef. ya. Cukup, udah cukup. Hati-hati. Sip. Demikian halnya dengan teknik mengolah pastry atau kue. Dunia pastry yang dinamis otomatis membawa perubahan dalam perjalanannya. Misalnya saja pembuatan cheesecake yang diberi sentuhan nanas untuk lebih mengangkat cita rasa Indonesia. Pembelajaran diawali dengan demonstrasi creaming method atau metode creaming. Metode creaming adalah teknik klasik mencampurkan gula dan margarin terlebih dahulu hingga membentuk krim. Baru kemudian menambahkan telur satu persatu dan tepung di bagian akhir. Tujuannya tidak hanya membuat gula larut ke dalam adonan, tetapi juga menyebarkannya merata ke seluruh adonan, sehingga memberi ruang udara yang berpengaruh pada tekstur kue. Ini berarti sedang diaduk. Kita mungkin coba di situ boleh ya? Boleh, Nanti silakan. si mbaknya. Silakan. Aduk Nah, ya. ini lagi aduknya. Berarti bisa membedakan benar dan salahnya itu seperti apa? Kalau Benar. tadi. Oke. Boleh, sorry. Nah, kita ganggu dikit ya, Kita Mbak. ganggu dikit ya. Diganggu banyak nih. Jadi pegang whisking aja sebenarnya. Oke, cara handlingnya pun juga ya. Ya, kalau biasa kan orang ada yang gini, ya kan? Ini saya bilang kurang bagus. Lebih baik pegangnya gini. Dia akan mengaruh pada nanti Pegang tekstur gini. yang dihasilkan. Ya, dan ngaduknya boleh gini. Biasanya kalau gelatin itu Takaran masing-masing bahan harus menggunakan timbangan. Mengolah pastry mungkin tak selentur mengolah masakan, yang penambahan bumbunya bisa disesuaikan. Pada pastry, takaran bahan harus presisi, sebab mengolah adonan seperti menciptakan rupa dan wujud baru yang jauh dari bentuk bahan dasarnya. dan kalau di kue, di pastry, kalau udah masuk oven ya selesai. Kalau keluarnya gagal, ya ulang lagi. Kalau masakan kan kita bisa, udah dipanggang pun bisa kita racik lagi. di-adjust. Ya. Meski biaya menempuh sekolah memasak formal relatif mahal, namun tentunya sepadan dengan prospek yang ditawarkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat, kuliner menjadi subsektor penyumbang produk domestik bruto terbesar dengan rata-rata 43% per tahun. Industri kuliner bahkan mampu bertahan dan terus bertumbuh meski dihantam pandemi. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.